Baik, pada video kali ini saya ingin membahas secara tuntas tentang mesin cuci analog 2 tabung. Sesuai dengan namanya 2 tabung, maka tabungnya itu ada 2 ya. Sini ada tabung washing untuk mencuci, dan ada tabung dry spin ya untuk mengeringkan. Seperti ini bentuknya ya. Jadi prinsip kerjanya mesin cuci analog ini, ketika diberikan sumber tegangan listrik, kemudian dinyalakan timer untuk wash ataupun timer untuk mengeringkan spin, maka tabungnya akan berputar ya. Ini dalam kondisi normal. Kalau misalnya untuk cuci, timer cucinya kita aktifkan, maka tabung cucinya akan berputar. Normalnya ke arah kanan, dan beberapa saat kemudian berbalik arah ke arah kiri. Perputaran ini diatur oleh timernya ya. Jadi nanti timer ini selain untuk menghubungkan sumber tegangan listrik ke dinamo yang menggerakkan bagian pemutar di kedua tabung, juga merubah arah putarannya ya. Jadi dari sumber tegangan listrik dialirkan melalui fuse sekring sebagai pengaman, kemudian dialirkan menuju timer, kemudian dari timer baik spin maupun wash itu dialirkan dilengkapi dengan kapasitor ya, fungsinya untuk starter, untuk memancing supaya ketika proses penyalaan dinamonya bisa langsung berputar ya. Kemudian di sini ada satu lagi tombol selain timer wash dan timer drain. Ini fungsinya untuk mengatur proses pembuangan air ya. Jadi nanti kalau kita pindahkan selektornya ke arah buang, maka dia akan membuka katup pembuangan air, sehingga air dari tabung cuci maupun tabung spin akan keluar. Jadi kalau seandainya ini tidak berfungsi atau valve-nya, katup buka tutup air buangannya tidak berfungsi atau mengalami kerusakan, maka airnya tidak bisa dibuang ya. Jadi kalau misalnya ada mesin cuci analog 2 tabung mengalami proses seperti itu, maka problemnya ada di sini sama di katup tutup atau buang air bekas cucian atau bekas pengeringan ya. Kemudian kalau seandainya ada problem, misalnya salah satu tabung tidak berfungsi, tidak mau berputar, maka penyebabnya kemungkinan ada jalur kabel dari sumber tegangan listrik setelah keluar dari fuse yang menuju ke timer cuci atau timer dry pengering yang terputus. Satu, itu yang pertama ya. Yang kedua, kabel dari masing-masing timer ke motor dinamo ada yang terputus, kemungkinan digigit tikus atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, motornya yang rusak terputus ya, jadi dia tidak mau berputar. Kemudian yang keempat, kapasitor starternya rusak, jadi harus diganti. Nah, bagaimana kalau seandainya ada kejadian di mana baik tabung cuci ataupun tabung pengeringnya berputar hanya satu arah, kemudian yang seharusnya setelah beberapa kemudian harusnya berputar ke arah sebaliknya tidak mau berputar, maka kemungkinan itu dinamonya yang bermasalah ya. Dinamonya bermasalah artinya di situ ada jalur atau kumparan yang terputus pada arah
pada arah yang seharusnya menggerakkan putaran motor ke arah yang tadi tidak mau bergerak itu ya. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui bahwa misalnya timernya berusak atau kapasitor rusak atau motornya rusak? Pertama, untuk timer biasanya kalau kita putar seperti ini, ada suaranya terdengar, gearnya bergerak dan selektornya terus berputar menuju ke arah 0. Kemudian ada suara perpindahan dari kontaktor yang ada di timer dari penghubung ke putaran ke dinamo yang berputar ke arah kanan, dan ada juga terdengar suara perpindahan kontaktor tersebut ke penghubung yang menggerakkan dinamo motor ke arah kiri, ke arah sebaliknya. Kalau tidak terdengar berarti ada problem ya. Demikian juga untuk timernya, timer pengeringnya ya. Itu untuk timer. Kemudian yang selanjutnya untuk kapasitor. Kalau kapasitor bentuknya seperti ini ya. Kapasitor mesin cuci analog 2 tabung, maaf kena bersin. Sini ada 4 kabel yang keluar dari kapasitor. Kemudian di sini ada menunjukkan besarnya masing-masing kapasitansi. Kabel red, yellow yang ini kapasitansinya 10 mikro, sementara yang satunya yang putih sama grey itu besarnya 4 mikro. Kalau mau mengeceknya kita butuh alat yang namanya pengukur kapasitansi. Contohnya seperti ini ya, saya punya. Nah, seperti ini. Smart tester ya, smart tester digital. Jadi nanti kita sentuhkan alat ini ke masing-masing ujung kabel yang keluar dari kapasitor tersebut. Misalnya untuk kapasitor dengan kapasitansi 10 mikro, jadi tinggal kita sentuhkan di sini. Nah, nanti akan terukur nilainya di situ. 9, sekian mikrofarad. Hampir sama ya, 10 mikrofarad dengan toleransi kurang lebih 5% ya. Jadi ini kapasitornya masih bagus, normal. Kemudian kalau valve-nya water valve, untuk katup buang tutupnya di sini ya. Katup buang tutupnya ada di sini. Jadi kalau ini bermasalah, tidak bekerja, maka air dari tabung cuci maupun tabung pengering tidak mau keluar ya. Jadi ini harus perbaiki ya, harus diganti. Kemudian penyebab selain, kalau seandainya ini normal, kemungkinan ada koin, kain atau apa yang menutup jalur di sekitar sini ya, jalur sekitar sini, sehingga air tidak mau keluar ya, keluar. Ada di salah satu contoh video saya yang membahas tentang masalah air buang tidak mau keluar ya. Kemudian di bagian belakang mesin cuci analog 2 tabung biasanya ada layout seperti ini. Ini menunjukkan skema jalur kabel dan kelistrikan dari mesin cuci ini ya. Dari sini, dari steker, kemudian di sini ada warna-warna kabelnya. Yellow green berarti ground, untuk ke ground. Kemudian di sini ada fuse kring. Setelah keluar dari fuse itu ada kabel warna coklat menuju ke timer red, disambung ke kabel warna merah timer, spin timer ya, yang untuk pengering ya, timer pengering.
kemudian dari sini terus ke motor, terus ke bagian ground dari steker ya. Begitu juga dari fuse red ke timer wash menuju ke motor pencuci ya, yang ini ya. Jadi kalau misalnya tadi seperti yang saya katakan, kalau ada kasus di mana motor tidak mau bergerak, tidak mau hidup, motor cuci maupun motor spin, kemungkinan problemnya ada di satu kapasitor, kemudian dua ada kabel yang putus yang menuju ke sini, ada yang putus, kemudian yang ketiga motornya ini ada kabelnya di komparannya, di lilitannya yang putus, kemudian yang keempat ada kabel dari sini ya, dari steker ke fuse atau dari fuse ke steam timer yang putus, kemudian yang selanjutnya ini timernya mungkin bermasalah. Itu kalau sampai terjadi motornya tidak mau berputar ya. Baik, kalau untuk mengecek motor, nah kalau motornya ini bermasalah seperti tadi kasusnya berputar satu arah, arah lainnya tidak mau berputar, kita bisa cek menggunakan alat ini ya, alat multitester. Jadi kita arahkan selektornya menuju ke pengukuran ohmmeter, misalnya kali 100, lalu probnya, prob merah maupun positifnya kita hubungkan ke kumparan di motor ya, kabel yang menuju kumparan di motor. Contohnya ini ya, ini kabel yang menuju ke motor cuci ya, yang di sana ya. Sekarang kita akan cek sesuai dengan skema, kabelnya ada 3 ya yang di wash motor, biru, kemudian kuning dan oranye ya, dan oranye. Biru, kuning dan oranye. Biru, kuning dan oranye. Sekarang kita akan cek. Misalnya dari biru ke oranye seharusnya ada nilai tahanannya ya. Ini jarumnya tidak bergerak seperti itu, berarti jalur dari biru ke oranye ini putus. Putusnya kemungkinan di kumparannya ya. Sekarang yang biru sama kuning, nah ini juga putus, tidak mau bergerak, jarumnya diam ya, berarti motornya mengalami kerusakan ya. Ada lilitannya yang terputus. Lilitan terputus ini kemungkinan karena terbakar ya, karena panas atau karena kena percikan air sehingga terjadi konsleting antara kawat yang satu dengan yang lainnya dan menyebabkan terbakar dan lalu putus. Kemungkinan juga emailnya yang bagian pelindungnya di sini di kumparan itu yang terbuka ya, sehingga nanti antara urat kawat yang satu dengan yang lainnya bersentuhan menyebabkan konsleting atau kebakaran ya. Lalu pada akhirnya nanti kabel itu akan putus. Nah sekarang bagaimana kalau motornya bagus? Kita akan cek di spin ya. Ini kabel yang menuju ke spin motor. Menurut skema di sana warna kabelnya biru, abu dan grey ya, atau di sini putih ya. Di sini putih, biru dan abu ya. Coba kita cek biru ke putih. Bentar, ini ada problemnya, nggak mau nyala.
Sekarang kita lihat, kita cek. Biru ke putih ya, jarumnya bergerak hampir nol karena besarnya nilai resistansinya kecil sekali. Kemudian yang abu juga hampir sama ya, hampir mendekati nol karena kisaran resistansinya sekitar beberapa ohm sampai berapa belas atau puluh ohm ya, jadi ini masih normal ya. Demikian seputar mesin cuci analog 2 tabung. Semoga ada manfaatnya. Jadi video ini menjelaskan tentang prinsip kerja dari mesin ini, kemudian beberapa spare part yang mendukung operasinya, kemudian problem dan cara mengatasinya ya. Kemudian satu lagi di situ ada fan belt. Fan belt ini kalau longgar motornya berfungsi tapi tidak mau menggerakkan pulsatornya di sini ya, gearbox di sini ya. Kemudian kalau ini bergeser juga tidak mau, ini akan menyebabkan fan beltnya akan longgar ya, akan longgar. Jadi kalau ini longgar, ini harus diganti. Kalau ini bergeser kedudukannya, motornya harus diatur setting ulang supaya agak lebih dekat dengan ini ya, gearnya tabung ya. Kemudian kalau seandainya terjadi kebocoran di tabung, kita bisa menggunakan lem untuk menutup kebocoran karena retak atau digigit tikus. Lemnya bisa menggunakan Dextone atau yang lain. Yang penting tahan terhadap air ya. Kemudian juga kadang terjadi bocor pada bagian sini gearbox. Kalau ini sudah bocor, ini sebaiknya diganti karena nanti kalau dibiarkan berlarut, percikan air dari sini akan kena ke motor dan akan merusak motor karena bisa menimbulkan karat dan seterusnya. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di kolom komentar. Kalau ada yang kurang tolong dilengkapi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.